Diduga persoalan asmara, pelaku aniaya pacar. Diduga konsumsi narkoba, oknum polisi jalani pemeriksaan. KKB kembali bakar sekolah di Kiwirok. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Satuan Reskrim Polres Merauke menangkap seorang pria pasca melakukan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial Y di Jalan Kudamati pada Minggu pagi lalu. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Seorang pemuda inisial Y umur 18 tahun dirawat di RSUD Merauke secara intensif akibat luka sabetan benda tajam pada sejumlah bagian tubuh. Sebelumnya, korban mengkonsumsi minuman keras bersama temannya di wilayah Kudamati. Saat akan membubarkan diri, korban bertemu dengan pelaku yang diduga dendam karena pernah diancam akan dipukul oleh korban. Tak lama pelaku menyerang korban dengan benda tajam hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Saat ini pelaku telah ditangkap Satuan Reskrim Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sambil pada saat itu terlapor mencabut barang dan mengayunkan ke korban, sehingga korban menangkis sehingga terluka di bagian tangan. Pada saat korban jatuh, terlapor pun masih mengayunkan di bagian kaki dan bagian kepala korban, sehingga kami merespon kejadian tersebut, dan pada saat itu korban langsung kami evakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, lalu melakukan penangkapan terhadap si diduga terlapor. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Polisi menangkap seorang pelaku penganiayaan di salah satu sekolah di Merauke. Pasca menganiaya korban, pelaku sempat akan diamuk massa. Beruntung polisi tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Polisi mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan di Kampung Wasur pada Minggu malam lalu. Sebelumnya pelaku diketahui melakukan penganiayaan di salah satu sekolah di Merauke yang diduga akibat persoalan asmara. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat dan menjalani perawatan di RSUD Merauke. Diduga penganiayaan yang dilakukan ada kaitannya dengan hubungan asmara. Terjadi kasus penganiayaan terhadap siswa di salah satu sekolah di Merauke. Satuan Reskrim SPKT dan Pawas mendatangi TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku dengan inisial FM yang telah menganiaya korban dengan inisial MN, sehingga korban mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit daerah Kabupaten Merauke. Pasca menganiaya korban, pelaku sempat akan diamuk massa. Beruntung polisi tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Lapas Merauke menggelar razia gabungan di blok hunian narapidana pada Sabtu malam. Razia menyasar narkoba dan senjata tajam. Tim gabungan Lapas Kelas 2B Merauke bersama Kepolisian Resor Merauke menggelar razia di 4 blok hunian napi lapas pada Sabtu malam. Razia menyasar narkoba dan senjata tajam. Razia dilakukan dengan memeriksa setiap sudut hunian napi dan satu persatu napi diperiksa sebelum diarahkan keluar dari ruang tahanan. Dalam razia kali ini tidak ditemukan narkoba, namun sejumlah barang yang dilarang seperti HP, obat-obatan tanpa resep dokter, pemanas air, pipa, dan pengeras suara disita petugas dari ruang tahanan. Kepala Lapas Merauke mengatakan razia yang bersifat mendadak ini digelar atas instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan untuk sejumlah lapas di Papua. Nah, blok-blok hunian ini yang kita sasar ada 4 dan berisi narapidana dan tahanan. Dan tadi sudah kita lihat hasilnya 3
tidak ada narkoba, hanya ada HP dan beberapa benda yang memang tidak boleh masuk ke dalam kamar. Jadi ini perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan langsung untuk di beberapa wilayah Papua kita laksanakan razia gabungan. Begitu. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Polres Merauke merilis penangkapan 5 orang pelaku penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan di Jalan Radio pada Selasa 7 Oktober lalu. Kelima pelaku dikenakan pasal berlapis. Polres Merauke merilis penangkapan 5 orang pelaku penyerangan terhadap aparat kepolisian dari Polres Merauke pada Selasa 7 Oktober lalu. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2025 lalu di Jalan Radio Kabupaten Merauke yang sempat viral di medsos. Polisi mengamankan 5 pelaku, 1 diantaranya masih di bawah umur. Dari 5 pelaku yang ditangkap, hanya 3 yang ditampilkan, 1 tidak ditampilkan dengan alasan masih di bawah umur dan 1 lainnya menjalani perawatan. Polres Merauke juga menyita barang bukti 1 buah tombak, 1 buah helm yang rusak, 1 buah celana putih, 1 buah rotan, dan serpihan kaca mobil patroli. Ada sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap mobil petugas dan kami sampaikan bahwa itu memang benar adanya. Ya. Nah, kemudian karena tidak digubris dan bahkan malah melakukan penyerangan terhadap petugas yang saat itu berbaju dinas, ya, dan melakukan tugas sesuai dengan fungsinya, kami melakukan upaya tindakan tegas terukur berupa tembakan peringatan, dan kemudian karena tidak juga diindahkan, kita terpaksa melakukan tindakan tegas terukur, yaitu melakukan penembakan dengan peluru karet. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, pasal 212 KUHP tentang melawan petugas dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, dan pasal 406 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. KKB kembali berulah bakar sekolah di Kiwirok. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan SMP Negeri Kiwirok dan terlibat kontak tembak dengan Satgas Damai Kartens pada Senin pagi. Kurang lebih 1 jam kontak tembak. Kelompok bersenjata berhasil dipukul mundur. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan membakar bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopa Mikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Merespon pembakaran sekolah itu, personel gabungan TNI Polri bergerak menuju lokasi, namun ditembaki oleh KKB dari ujung bandara, sehingga aparat gabungan melakukan tembakan balasan dan terlibat kontak tembak. Kurang lebih 1 jam kontak tembak, tim gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur kelompok bersenjata ke arah Kampung Kotobib. Pelaku pembakaran diduga kuat dilakukan oleh KKB Kodam 15 Ngalum Kupel berjumlah 7 orang dengan membawa senjata api laras panjang. Pasca pembakaran sekolah, Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI kini terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sorotan lainnya, Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Dalam lawatannya kali ini, Wapres meninjau sejumlah fasilitas strategis serta menyapa langsung masyarakat di Pasar Mardika Ambon. Kunjungan kerja ke Maluku, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Bendungan Wai, Apo di Kabupaten Buru, dan PLTMG 30 MW di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Tak hanya meninjau infrastruktur, Wapres Gibran juga menjumpai para pedagang di Pasar Mardika, Kota Ambon. Di pasar ini, Wapres Gibran menyapa dan berbincang langsung dengan para pedagang, mendengarkan aspirasi pedagang. Usai dari pasar, Gibran juga menyempati diri melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hijrah Desa Batu Merah.
Saat ditanya wartawan mengenai capaian 1 tahun masa jabatan dan provinsi mana saja yang telah dikunjungi, Gibran menjawab singkat. Provinsi mana saja Pak yang sudah dikunjungi kerja Pak? Ini baru nyampe ya. Bukan, sudah selama ini di provinsi mana-mana saja Pak? Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Seorang personil Polres Merauke yang bertugas di Polsek Merauke saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Personil berpangkat Bribtu tersebut diduga mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Seorang personil polisi berpangkat Bribtu dari Polsek Merauke Kota saat ini dikonfirmasi sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Personil polisi tersebut diduga mengkonsumsi narkoba jenis ganja pasca menjalani tes urin di Mapolres Merauke. Sebelumnya oknum tersebut dilaporkan melakukan KDRT dan diperiksa hingga diketahui berada dalam pengaruh narkoba. Kita melaksanakan penindakan terhadap salah satu oknum anggota Polres Merauke yang bertugas di Polsek. Jadi awalnya ada laporan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan KDRT. Kemudian sesuai dengan SOP, setelah kita amankan langsung kita laksanakan cek urin. Nah, dan ternyata dari hasil cek urin tersebut yang bersangkutan positif disinyalir mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dan kita masih dalami, yang pasti kami akan tindak tegas. Ya. Tidak ada tempat untuk anggota yang melakukan pelanggaran seperti itu, apalagi narkoba. Sesuai dengan penanggulangan. Kapolres Merauke juga memastikan akan menindak tegas terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pelantikan Sekda Provinsi Papua Selatan selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Mengangkat tema bersatu dalam keberagaman, Merauke siap sukseskan swasembada pangan nasional. Pemkab berharap melalui momentum ini dapat terlibat menjaga ketahanan pangan untuk seluruh Indonesia. Peringati Hari Pangan Sedunia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar gerakan pangan murah di depan kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini berlangsung mulai dari tanggal 15 sampai 17 Oktober 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Marta Bayu mengatakan, dalam pasar murah kali ini diikuti 7 distributor besar, UMKM OAP dan pendatang, serta ada beberapa pelaku usaha lainnya. Pihaknya berharap transaksi yang terjadi dan harga jual bisa terjangkau oleh masyarakat. Jadi untuk gerakan pangan murah ini ada 7 distributor besar ya yang dalam arti ikut berpartisipasi, kemudian UMKM, ada UAP dan juga UMKM pendatang, dan juga ada beberapa pelaku ya yang kami hadirkan dalam rangka untuk dari sisi ketersediaan tadi ya. Kita juga berharap transaksi yang terjadi dan juga dari sisi harga jual dan sebagainya mungkin bisa sesuai dengan terjangkau seperti itu. Gerakan pangan murah yang digelar juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah invasi pangan yang melanda Kabupaten Merauke. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi melantik Sekretaris Daerah Definitif pada Selasa 14 Oktober 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan. Seremonial acara pelantikan berlangsung dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan, pengucapan sumpah jabatan, dan penandatanganan berita acara pelantikan Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu. Pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan gubernur dan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Ferdinandus Kaina Kaimu SPD MSC sebagai Sekda Definitif Provinsi Papua Selatan periode masa bakti 2025-2030. Ferdinandus Kaina Kaimu dalam sambutannya mengajak untuk bekerja sama membangun Papua Selatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi marilah dengan tanggung jawab dan amanah ini kita bekerja sama menjadi tim yang kuat. Kita sama-sama dukung gubernur dan wakil gubernur ini supaya kita maju sesuai dengan moto kita, Papua Selatan
maju negeriku. Ya termasuk saya sebenarnya salah satunya yang memang ditunjuk untuk menjadi sekda di Papua Selatan. Karena saya tahu bahwa walaupun memang saya pernah disiapkan untuk menjadi sekda, akan tetapi saya juga sebenarnya tidak pernah disetujui untuk menjadi sekda. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, pasca kerusakan jaringan SKKL Ruas Merauke Sorong beberapa waktu lalu, PT Telkom Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan serta memperkuat antisipasi. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan 3 program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Upaya ini mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga pelaku usaha. PT Telkom Indonesia memaparkan peningkatan layanan serta antisipasi tambahan pasca terjadi gangguan kerusakan SKKL Ruas Sorong Merauke pada Agustus lalu. Kerusakan pada Agustus 2025 lalu merupakan kerusakan yang ke-8 kalinya dialami dan dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat Merauke. Sejumlah perwakilan dari pemerintah, DPR, mahasiswa, hingga pelaku usaha bahkan membawa langsung aspirasi warga Papua Selatan ke kantor pusat Telkom di Jakarta, meminta dukungan PT Telkom untuk terus berupaya agar jaringan internet terus tersedia. Menanggapi hal tersebut, PT Telkom Indonesia datang langsung ke Papua Selatan untuk memaparkan 3 program yang disiapkan untuk meningkatkan layanan dan upaya antisipasi yang lebih memadai jika terjadi gangguan. Eksekutif Vice President Telkom Regional 5, Amin Subagio, mengatakan 3 program yang disiapkan Telkom, yakni program jangka panjang dengan membangun jalur kabel optik kedua menuju Merauke yang disebut jalur Pasela 2 yang menghubungkan Merauke Tual Timika yang diperkirakan rampung pada Juni 2028. Selain itu, untuk program jangka menengah, pihak Telkom membangun kolaborasi dengan Palaparing Timur untuk membangun jaringan radio sebesar 3,5 giga dari Tanah Merah ke Kepi. PT Telkom juga menyiapkan pembangunan konten delivery network di Merauke untuk memperkuat akses data lokal terhadap konten media sosial yang paling banyak digunakan warga di Papua Selatan, utamanya di kota Merauke dengan kapasitas internet sekitar 25 GB per second. Sementara untuk jangka pendek, pihak Telkom akan membangun backup jaringan internet melalui satelit dengan backupan internet sekitar 37 GB per second. Sehingga total backup yang tersedia saat terjadi gangguan kerusakan kabel optik bawah laut mencapai 76% dari total traffic penggunaan internet di Papua Selatan sebanyak 79 GB per second. Telkom punya komitmen untuk membangun resiliensi konektivitas di Merauke dengan 3 programnya ya. 1 jangka panjang. Jangka panjang Telkom akan membangun Pasela 2, yaitu yang menghubungkan antara Merauke menuju ke Tual, Tual menuju ke Timika ya. Di mana ini memang masih cukup panjang karena prosesnya melibatkan pabrikan, mitra dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada program jangka menengah. Jangka menengah ini kita mencoba untuk membangun CDN ya, bahkan digital network tadi ya, gimana supaya masyarakat atau pelaku usaha atau siapapun yang menggunakan akses digital di Merauke ini lebih mudah untuk mengakses konten-konten digital, karena konten ini tidak perlu diambil dari tempat yang jauh, sudah tersedia di Merauke gitu ya. Ini di solusi jangka menengah. Di Q1 2026 kita akan wujudkan. Dan kemudian kita mencoba akan bekerja sama dengan Palaparing agar menambah kapasitas dari radio. Menambah berapa? 3,5 giga kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga itu solusi jangka pendek. Jangka pendek kita bisa lihat teman-teman, di sini ada pole-pole, antena-antena untuk community gateway yang akan dibangun di Merauke ini, di mana kita targetkan di November ini, ya let's say minggu kedua sampai dengan akhir dari November lah ya, karena kita juga berinteraksi dengan pabrikan dari luar, barangnya harus dikirim dari sana. Lahannya udah disiapkan di belakang ya, pohon-pohonnya udah sempat dipotong karena untuk memastikan propagasinya tidak terganggu ya teman-teman ya, 25 derajat itu. Nah, polnya udah dibawa ini dari Makassar pakai kapal, ini ada 7 semuanya ya, nanti akan didudukkan di sana. Nah, inilah yang membackup 25 giga. Nah, ditambah lagi nanti pakai CDN
yang kira-kira 27. Jadi total kita akan punya backup untuk Merauke ini paling tidak ya 50 giga, 50 lebih ya, karena ada tambah lagi yang radio. Upaya ini disosialisasikan langsung oleh PT Telkom dengan melakukan audiensi langsung dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, pihak universitas dari Universitas Musamus, pelaku UMKM dan ojol, serta sejumlah media di Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan merespon dengan baik upaya yang dilakukan yang akhirnya kemudian disetujui Indonesia untuk terus rencana pembangunan Pak Adis. Jadi seperti yang dari kecil tumbuh sangat signifikan. Baik, ya, tadi setelah kami menyaksikan pemaparan dari PT Telkom berkaitan dengan perbaikan jaringan SKKL setelah pasca kerusakan kemarin, kami melihat alternatif solusi yang disiapkan oleh Telkom sudah cukup baik, terutama untuk pembangunan jalur Pasela 2 dari Tual ke Merauke yang ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2028, dan juga dengan pembangunan stasiun bumi yang akan meningkatkan kapasitas menjadi 25 MB per second. Jadi apabila ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, kami berharap ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan internet di Papua Selatan dengan lebih baik. Hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan ojol penerima CSR sekaligus pembawa aspirasi warga Papua Selatan ke kantor pusat Telkom di Jakarta. Kami kebetulan kemarin berangkat ke Jakarta Pusat bersama teman-teman aliansi dari Pemkri, HMI, GMKI, dan juga dari kami, serta dari aliansi masyarakat. Kami jalan ke sana, kami ditanggapi baik dengan pihak Telkom, diterima dengan baik, lalu kami sampaikan keluh kesah atau pengalaman yang kami alami, mereka juga sudah tanggapi. Dan sementara ini kami didatangi oleh Bapak Kepala Wilayah, Bapak Amin, kemudian bagian operator Bapak Reza dari Jakarta Pusat, dalam hal mengunjungi progres tentang backup sistem yang sudah dikirim kemarin terkait dengan antena parabola ya kalau tidak salah, itu sudah dikirim kemarin, jadi sudah sampai tiba di Merauke. Kemungkinan beliau sampaikan tadi, Pak Amin sampaikan tadi bahwa kemungkinan bulan November sudah bisa aktif backup sistemnya. Upaya-upaya ini merupakan komitmen PT Telkom untuk mendukung pertumbuhan ekonomi warga di Papua Selatan, tak terkecuali para pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya berbekal dukungan jaringan internet yang memadai. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Festival Kalimaro kembali digelar di kawasan wisata Sinai. Festival ini digelar untuk melestarikan budaya, mendongkrak ekonomi warga, serta mengenalkan wisata. Festival Kalimaro kembali digelar pada tahun 2025 di kawasan wisata Sinai, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Rangkaian kegiatan menarik digelar dalam festival ini yang tujuannya untuk mengenalkan wisata, mengangkat budaya sekaligus mendongkrak ekonomi warga setempat, khususnya orang asli Papua. Selama 5 hari, ragam kegiatan dikemas untuk menarik minat warga mengikuti dan menyaksikan jalannya festival. Ragam pameran khas budaya Malin dipamerkan dalam kegiatan ini seperti pembuatan sagu sep, pameran hasil bumi warga lokal, pameran dan penjualan hasil UMKM Sinai, pentas seni budaya oleh masyarakat, dan OMK kawasan Sinai. Sementara kegiatan ditutup dengan perarakan Bunda Maria menuju Tanjung Han yang diakhiri dengan pesta makan bersama. Nah, saya katakan kepada masyarakat bahwa pantai ini adalah jantung ekonomi masa depan Anda di kemudian hari. Tapi bagaimana itu diaplikasikan? Untuk bisa diaplikasikan, ya saya sebagai pastor di sini harus menggerakkan mereka dan terus beredukasi supaya mereka lebih mengerti. Dan memang benar dampak dari wisata Sinai adalah yang tren sekarang, hot issue juga adalah wisata pantai. Itu dari sisi itu, kita kan di sini tidak punya hasil tambang ya.
Kita punya hasil hanya itu ada perikanan, pertanian, perikanan. Sementara kita punya alam yang indah begini kan sementara belum pernah disentuh. Sementara di daerah lain mulai dengan ekonomi kreatif. Ini yang buat. Apa yang Pak Surya buat ini memang ada hubungan panjang dengan sejarah. Sejarah sebenarnya Napatilas, bagaimana dulu misionaris itu masuk sampai di sini dan bisa diterima oleh leluhur tanah ini. Jadi ini sebenarnya kita berharap bahwa kalau orang bilang mau jadi orang Merauke, bukan hanya dia datang sebagai KTP, bukan. Tapi orang Merauke dia harus membela tanah ini. Festival akan digelar dan sudah masuk dalam kalender event nasional guna mengangkat wisata dan budaya di Merauke, Papua Selatan. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.